berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu, adik-adik tunas remaja, apa kabar kalian? Jumpa lagi kita di dalam ibadah tunas remaja pagi. Mari sebelum kita beribadah, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk sama-sama mendengarkan
renungan firman Tuhan, sehingga kami boleh mengetahui betapa kami berharga di matamu, betapa kami beruntung memiliki Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ibadah kami berikutnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, Pak Kun juga ingin mengucapkan selamat tahun baru buat adik-adik tunas remaja semuanya. Kita menyambut tahun 2022 dengan semangat dan antusias yang baru ya, ingin menjadi yang lebih baik. Nah adik-adik, setiap tahun baru adalah menjadi sebuah momentum yang bagi semua orang di dunia adalah awal yang baik untuk kita memiliki kehidupan yang baru, memiliki komitmen yang baru, menjadikan diri kita manusia yang lebih baik. Nah, berbicara tentang menjadi sesuatu yang baru, memiliki komitmen yang baru, Kak Akun jadi teringat dengan sebuah kalimat, yaitu recycle atau apa? Daur ulang. Nah, benda-benda ada yang bisa didaur ulang. Kakak kasih contoh ya. Misalnya kantong plastik. Nah, adik-adik lihat ya. Nah, kantong plastik ini sering menjadi masalah ya, sampah yang tidak terurai. Tetapi banyak orang mengadakan daur ulang dengan plastik ini untuk menjadi sesuatu hal yang lebih berguna. Ya, apa yang bisa diubah dari kantong plastik ini? Kita melihat bisa didaur ulang menjadi ember ya. Ember tentu lebih berguna ya buat adik-adik untuk menyimpan air dan sebagainya ya, menjadi sesuatu yang lebih berguna. Atau contoh lain adalah botol-botol plastik ini ya, ini juga sering dikatakan bisa didaur ulang ya. Kalau adik-adik melihat ini ada logonya ya, logo daur ulang di sini ya. Jangan buang sampah sembarangan. Ini daur ulang. Nah, botol-botol plastik ini juga bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang lebih berguna. Apa saja yang bisa diubah dari daur ulang botol plastik ini? Ini bisa untuk menghasilkan beberapa hal seperti gelas minum ya. Tentu ini lebih berguna daripada botol tadi ya. Ya, kemudian juga bisa untuk toples cantik seperti ini untuk simpan kue dan sebagai makanan ya. Ini kedap udara ya, jadi makanan disimpan di sini bisa tetap awet. Nah, itu dia. Itu daur ulang ya. Jadi mengubah sesuatu yang sebelumnya mungkin sudah tidak terpakai, sudah tidak berguna menjadi sesuatu yang berguna. Demikian juga bagaimana manusia berkomitmen ingin mengubah dirinya lebih baik, itu juga dapat dilakukan. Nah, adik-adik, apa kata Alkitab tentang pembaharuan diri ini ya? Nah, adik-adik, satu hal yang menjadi masalah besar di dalam dunia ini adalah dosa ya. Dosa telah menghancurkan banyak hidup manusia, membuat manusia merasa bersalah, membuat manusia merasa tidak berguna. Maka manusia harus membereskan hal ini. Tetapi membereskan dosa ternyata tidak bisa dilakukan oleh agama. Maka Tuhan Yesus datang untuk memberikan solusi ya. Nah, Tuhan Yesus kita tahu datang ke dunia ini dengan satu tujuan, yaitu menjadi juru selamat, penebus dosa-dosa manusia. Sehingga masalah dunia yaitu tentang dosa dapat diatasi dengan kedatangan Tuhan Yesus, dengan manusia menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, kakak ingin kita membacakan sebuah ayat dalam firman Tuhan dulu ya. Nah, kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ya. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, adik-adik,
ketika orang percaya kepada Yesus Kristus, tidak berarti kita diubah secara fisik seperti daur ulang benda tadi ya. Nah, plastik menjadi ember, botol plastik menjadi gelas, menjadi toples, itu ada perubahan fisik. Nah, tetapi ketika seseorang berkomitmen dan percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak diubah secara fisik, tetapi di dalam roh kita akan diubah dan di dalam pembaharuan budi pekerti kita. Nah, ini ada hal yang lebih penting, karena seseorang jika hanya mengubah penampilan luar, itu tentu tidak memiliki makna yang terlalu berarti. Hanya mengubah gaya berpakaian ya dan sebagainya, sedangkan hidupnya masih hancur, tentu itu bukan hal yang benar-benar berubah ya. Seseorang bisa berubah jika di dalam roh dan pengertiannya dia berubah ya. Nah, adik-adik, ini adalah hal yang Tuhan lihat lebih penting. Mengapa? Karena itu akan mengubah. Kalau dimulai dari roh dan pengertian manusia yang diubah, maka manusia akan memiliki perubahan hal yang lain, termasuk cara berpakaiannya ya, termasuk cara dia berbicara kepada orang lain, cara dia bersikap, semuanya akan berubah jika orang mengalami perubahan di dalam roh dan budi pekerti atau pengertiannya. Ya adik-adik, makanya adik-adik perhatikan di dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah memandang rendah manusia yang memiliki fisik yang sudah hancur ya. Nah, contoh di dalam kisah orang kerasukan setan di Gerasa, itu bertahun-tahun dikatakan bahwa orang tersebut sudah dirasuki setan, hidupnya hancur, tidak ada lagi keluarga di sekitarnya, dia menjadi orang gila yang tinggal di kuburan. Bahkan dikatakan dia sudah lama tidak berpakaian, dan kalau orang mengikatnya dengan rantai pun bisa dia putuskan, karena dia dirasuki oleh setan yang begitu banyak, yang menghancurkan fisiknya, yang membuat penampilannya menjadi jelek. Kita bisa bayangkan mungkin janggutnya panjang, rambutnya gondrong ya, udah penampilannya seperti manusia yang tidak layak lagi ya disebut manusia ya, telanjang bulat berlarian di kuburan. Tetapi Tuhan melihat jiwa manusia ini masih berharga. Maka ketika Tuhan Yesus datang dan mengusir setan di dalam tubuhnya, akhirnya dia diberi pakaian dan dia berkata, Tuhan izinkan aku mengikuti engkau. Lalu Tuhan Yesus berkata, kembalilah ke kampung halamanmu. Dan di kampung halamannya, akhirnya orang dari Gerasa ini memberitakan nama Tuhan Yesus kepada orang-orang di kampungnya. Bagaimana Tuhan Yesus telah mengubah dirinya yang awalnya kerasukan setan, menjadi gila, akhirnya dia menjadi waras dan bisa menjadi orang yang normal kembali. Dia memiliki kehidupan yang baru oleh karena Tuhan Yesus mengubah dirinya. Nah adik-adik, sama seperti juga cerita wanita Samaria yang bersuami lebih dari satu. Wah, suaminya banyak sekali ya. Tuhan juga memandang dia sebagai pribadi yang berharga, sehingga ketika Tuhan Yesus berbincang-bincang padanya, mengubah pandangannya, dan dia akhirnya tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Akhirnya dia berlari ke tempat tinggalnya dan memberitakan, aku sudah melihat Mesias yang dikatakan para nabi itu ya. Akhirnya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan meminta Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam kota Samaria untuk beberapa hari untuk mengajar mereka. Adik-adik, tidak peduli seberapapun besar dosa kita, tidak peduli seberapa nakal pun kita sebelumnya, Tuhan Yesus mampu mengubah kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Adik-adik, kita bisa membaca lagi sebuah ayat di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Kakak akan bacakan bersama-sama untuk kita. Di situ dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun
dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Adik-adik, ini ada firman Tuhan yang begitu luar biasa. Tidak peduli seberapa buruknya hidup kita, seberapa berdosanya kita, jika kita mau berkomitmen di hadapan Tuhan Yesus, Tuhan akan mengampuni dosa kita putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Dan setelah kita diampuni, kita dapat memulai hidup yang baru. Kita dapat memulai komitmen yang baru di dalam Tuhan. Kita akan berubah menjadi pribadi yang baik. Karena firman Tuhan yang akan mengajar kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maukah adik-adik berubah? Jika mau, kita dapatkan hal tersebut di dalam Yesus Kristus. Terima Dia. Bagi yang belum terima Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Dan yang belum berkomitmen kepada Tuhan Yesus, mari kita berkomitmen kepada Tuhan Yesus. Kita ubah diri kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu cinta kepada kami sehingga Engkau mau datang ke dunia, mati dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya adik-adik Tuhan remaja kami boleh melihat luar biasanya Injil ini Tuhan, sehingga mereka bersungguh-sungguh terima Tuhan Yesus. Mereka bersungguh-sungguh berkomitmen di hadapan Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan menjadi lebih baik. Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.